mengenai fun learning. Apa pengertian fun learning? Yuk, jawab. Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Yuk, jawab. Proses belajar harus fun learning agar setiap anak dapat merasakan bahagia dan nyaman dalam proses belajarnya. Sehingga anak menjadi senang dalam belajar. Apa tujuan fun learning? Yuk jawab. Tujuan dari fun learning adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Apa hukum fun learning di Bimba? Yuk jawab. Hukumnya wajib karena sesuai dengan 7 nilai dasar Bimba pada ayat keempat. Siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yuk jawab. Tentunya anak dong yang harus merasakan fun learning tersebut. Karena fun learning tersebut merupakan metode agar anak menjadi betah atau nyaman dalam pembelajaran. Siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yuk jawab. Motivator dan kepala unit. Karena motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di Bimba. Sementara kepala unit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan fun learning di Bimba dengan melihat ekspresi dari setiap anak. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Yuk jawab. Cara menciptakan fun learning dengan mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Lalu, melakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias. Melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Tentunya hal ini diterapkan dengan metode small step system, yaitu secara bertahap dan individual system terfokus pada subjek. Subjeknya itu adalah anak. Bagaimana cara mengevaluasi anak? Apakah fun learning atau tidak? Yuk jawab. Tentunya kita harus melihat sikap dan ekspresi setiap anak dalam proses bimbingan yang berlangsung. Dan kita harus melihat apakah ada peningkatan minat baca pada anak dari sebelumnya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yuk jawab. Anak jadi senang, semangat, dan antusias dalam setiap proses belajar mengajarnya. Dan belajar itu tidak menjadi beban lagi untuknya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yuk jawab. Anak menjadi terpaksa, bosan, malas, benci, tidak bersemangat, dan tidak ingin mengulang lagi suatu hal tersebut untuk belajar. Karena belajar baginya adalah suatu beban. B. Pertanyaan mengenai metode small step system. Apa pengertian small step system? Yuk jawab. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Yuk jawab. Agar proses belajar menjadi menyenangkan, maka dilakukan secara bertahap. Jika tidak akan menjadi menyenangkan. Apa tujuan small step system? Yuk jawab. Tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta dan anak menjadi menikmati setiap kegiatannya. Gimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yuk jawab. Caranya dengan menerapkan individual system, yaitu kita harus membimbing anak sesuai dengan keadaan, kemauan, dan kemampuan anak tersebut. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jawab yuk.
Anak senang, bahagia, dan dapat menikmati setiap kegiatannya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yuk jawab. Anak menjadi tidak senang, tidak bahagia, tidak dapat menikmati setiap kegiatannya. Dan akibatnya anak menjadi tidak duduk dengan tenang. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai bertemu lagi.